Seburuk apapun kita, jangan sampai kemudian kita membatasi diri kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pintu maaf Allah Subhanahu Wa Taala sangat terbuka ketika yang mengantarkan proposal kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang boleh nggak percaya, orang boleh menganggap kita aneh, orang boleh menganggap kita sesat, terserah, monggo. Tapi kita yakini itu, bahwa itu memang benar-benar nyata. Karena kitab-kitab kita mengatakan seperti itu. Paham nggak? Orang boleh ngomong apa itu tidak mungkin, tidak mungkin. Terserah. Tapi kenyataannya, Masya Allah, bahaya saya ini. Pespanan yuk kleru, semangkal kleru. Aku seneng kok gak oleh. Mancing yus. Rasulullah tidak pernah. Ya Allah. Setelah Pak di umat-umat amatir, mohon dimaklumilah, ya hanya segini ini kemampuan kita untuk kemudian mencoba mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secuil ikhtiar kita, secuil usaha kita ini, saya yakin, ya terserah, kabeh kan tergantung keyakinan. Idil fatah hasba diqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid. Ya sudah, kita benar-benar meyakini betul bahwa mungkin ini tidak berarti di hadapan panjenengan semua, di hadapan orang-orang yang hebat-hebat itu. Tapi siapa tahu ikhtiar kecil kita ini cukup untuk kemudian menjadi alasan Rasulullah untuk kemudian menarik tangan kita ketika kita harus terpeleset di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman bisa mengerti gak? Ini sama kan santri tuh sampean. Jadi sampean kudu paham maksudku ini. Kita ini tetap berjalur kepada jalur yang wajar, bahwa pengetahuan-pengetahuan kita itu bersifat untuk membatasi diri kita, tidak mudah menyalahkan. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula niki termasuk jamaah jenengan sing mboten ngertos tentang baca kitab. Tapi kula belajar nderek mawon teng mriki pokoke. Kula saking Pemalang Gus. Oh iya. Nggih, saking Pemalang niku. Alhamdulillah kula pun ping 3 niki Gus. Muga-muga istiqomah. Nggih. Wau sama Abdul loh, Mang. Nggih. Wau kan niki bab tentang keimanan. Nah, ternyata menjaga keimanan itu pancen luar biasa berat Gus. Tentang wau kemurtadan. Niku cara menjaga keseharian kita biar tidak menjadi murtad selain keluar dari agama Islam itu apa saja definisinya Gus? Definisinya. Ya. Definisi. Iya, itu. Aku paham. Iya, maksudnya itu Gus. Aku paham. Nggih, ngapunten saking grogine Gus. Ngapunten sangat. Nggih. Niku ngaten Gus. Nggih, paham. Nggih. Oke. Pak Sowas mana? Teguh kula. Teguh. Nggih. Ya muga-muga imanmu teguh. Amin. Tapi aja sering-sering rene awakmu adoh, Mang. Nggih. Yes. Kula uripe teng dalanan Gus, truk. Nggih. Oh iya ya, Nggih. ya kamu supir truk. Nggih. Engko pas wayah ngaji. Nggih, jadwale kula teng niku enten. Iya. Oh, pokoke sing penting mriki mawon lah, mbok kula mboten ngertos baca kitab, sing penting kula nderek mawon. Ya cocok aku yo ngono. Nggih. Lho iya toh, pancen iya toh. Bener kan? Nggih. Loh, aku biyen kecil oleh bapak kula niki mlaku gak iso maknani. Ket aku cilik niku wis digawa mbek bapak. Dijak aku nang masjid digawa, aku nang musala digawa. Gitu Pak nggih. Dilunggoni nang pinggire ngono kuwi wis ngowah. Nggih, mboten napa-napa biasa. Cocok. Beliau ini moga-moga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, ij'alid dunya majlisan fi talabil halal wa majlisan fi talabil akhirah wasalis yadruka fala turidhu. Bahwa sebaiknya kita membagi napa namanya waktu kita itu menjadi dua. Yang 50% itu untuk hal-hal yang bersifat duniawiyah, untuk sangu kita, penting sangu kuwi paham ora? Untuk sangune awake nyambut gawe sing tenanan, nyenengne ati, nyenengne awak, kanggo waktu yang kedua supaya kita beribadah itu bisa tenang, paham ora? Mergo nek rekeningmu sehat kan ibadahmu sehat. Iya toh Pak,
Pas muni sebit kolbi ala jini. Ya, di antaranya cara menjaganya. Kan tadi kan sebetulnya saya sudah matur bahwa di antara cara menjaganya adalah sona'il ma'ruf. Kemauan kita untuk berbuat baik. Dan termasuk yang dungo. Nyuwun terus dengan kersane Allah Ta'ala supaya keimanan kita ini dijaga. Di antaranya yang paling efektif itu ketika tahiyat itu Pak. Sabit kolbi ala jini. Mugi panjenengan tetepake ati kula menika datang keimanan panjenengan. Dengan segala macam situasi dan cobaannya. Kowe sadar gak? Semakin awakmu pengen cedek mbek pangeran, iku biasane gudone ya semakin Masya Allah. Loh, sadar wae. Kowe tau teman gak enek wong ini? Enek wong biyen gak tahu salat, nyambut gawe lancare gak karuan. Bahasan pengen belajar salat, mulai rada istiqomah, enek masalah. Kowe tau teman kono gak? Oh, kula ngrasakaken piyambak wae. Masuk gak ya? Ya, itu betul. Bagus. Berarti awakmu on the track. Kalau winginane teng Salatiga, kula matur, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah mulai tertarik dengan hambanya, mulai menganggap hambanya ini sudah on the track, melakukan hal yang benar, maka cobaan-cobaan dari Allah akan mulai diturunkan. Lah disinilah kemudian kita akan diuji seberapa kuat kita akan bertahan. Makanya cara bahasa dari para sahabat ndawuhne awakmu iku nek iso jangan sampai punya dua penyakit. Iyyaka wal kasala wad dujar. Iyyaka wal kasala wad dujar. Kami itu jangan sampai menjadi orang pemalas kemudian mudah bosan. Fa in kasilta lam tu'addi ala haqqin. Wa in dujirta fa in kasilta lam tu'ati haqqa wa in dajirta lam tasbir ala haqqin. Kamu tuh jangan sampai menjadi pribadi yang punya dua karakter, pemalas, mudah bosan. Pemalas, mudah bosan. Karena kalau kamu pemalas, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun. Kamu tidak akan pernah berhasil untuk hal-hal yang besar. Maksudnya begitu. Apapun itu artinya bukan kok terus bagaimana, enggak. Artinya kamu kalau menjadi pemalas, kamu akhirnya aku tahu dijawab, pas ngomong ini aku tahu dijawab wong. Lho Gus, sekarang banyak lho Gus, banyak orang sukses hanya duduk di kamar tok sebagai gamer. Apa kuwi? Kowe ngerti gamer gak kowe? Dolanan game lho, paham gak? Jenenge gamer apa? Hah? Iya kan? Banyak Gus, itu penghasilannya luar biasa. Pemain game itu menurut kamu pemalas apa bukan? Ya itu jam-jaman loh bro. Iku lek wis dadi penggawean, menyenangkan apa tidak? Loh, kalau sudah menjadi penggawean menyenangkan apa tidak? Ya ora bro, wong dhewe malah saiki beban tanggung jawab masalahnya. Dia akan mendapatkan sekian hasil atau kemenangan untuk kemudian mendapatkan hadiah sekian, maka dia harus duduk sekian jam. Paham Pak? Tapi kemauan yang besar lah yang kemudian, artinya kalau hanya sekedar orang yang mudah bosan, males, tidak mungkin kemudian dia akan mencapai itu semua. Iya Pak? Kamu itu kalau melihat misalnya kayak tadi saya menceritakan pemain bola ngeri gak gaya hidupnya? Ngeri Pak ya? Tapi kamu tidak pernah pengen tahu kan bahwa pemain-pemain itu minimal dia running saja setiap hari 4-5 jam. Loh, iya Pak? Kowe kan gak tertarik bahas kuwi. Sempenting pas dhek teko mobilnya anyar, lah iki aku. Paham Pak? Lah, ngono Pak? Tapi proses-proses itu kan gak pernah kamu lihat. Iya Pak? Masuk paham gak? Insyaallah paham. Lah, tapi wa ing dajirta lam tasbir ala haqqin. Dan ketika kamu kemudian mudah bosan, mudah waleh, gampang waleh, apa bahasa Pemalangnya waleh? Ini ku bosan. Bosan. Oke. Pada baik. Nggih, sama. Oke. Pada baik nggih. Pada baik. Nggih. Ya, pada baik. Bosan. Ketika kamu kemudian mudah bosan, kamu tidak akan mampu bertahan akan sebuah kebenaran. Kadang-kadang kita sudah berada di titik yang benar, tapi karena kita punya watak mudah bosan, maka saya ono gak koncone awake dhewe nyambut gawe bakulan bakso misalnya, utawa apa bakulan es misalnya, kemudian dia sebetulnya sudah mulai jalan. Tapi karena dia tahu-tahu buka Instagram maupun buka TikTok, tahu-tahu mudah tertarik dengan
Lah iya Pak, dengan ya semek wih wong iki kok ternyata dodolan mek ngene tok laris ya. Lah enak buka model ngono kuwi. Maka kesuksesan itu pasti akan menjauh, Pak. Ketidakmampuan kita untuk bertahan itulah yang membuat kita akan kehilangan hal yang lebih besar yang ada di hadapan kita. Begitu, saudara Teguh. Bersatu kita teguh. Kowe. Oke? Sepakat ya, Pun ya? Siapa lagi? Nggih, ngapunten Gus. Niki wonten rencang-rencang saking Vespa skuter sarungan. Badhe tangklet. Oh iya. Monggo. Sebentar Pak, tenang Pak. Wih, anu ini. Itu siapa itu kayak Bob Marley itu? Loh, Weh. Alhamdulillah. terima kasih yang udah memberi tepukan. Semoga senantiasa sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucapan banyak terima kasih pastinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini. Semoga kita menjadi orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menuntut ilmu bersama dengan bimbingan kita, keluarga guru besar kita yakni Gus Kausar. Jadi Gus Kausar, saya dari Depok, domisili Jakarta. Pasar Minggu. Namanya dari nama Alvin bin Adam. Alvin bin Adam. Wah, iya. Nama artis. Saudaranya Kobil Habil, saudara. Ini dari Jakarta, alhamdulillah gitu, dari Jam'iyah Pespania Depok. Makasih. Ya, ada 2 pertanyaan nih Gus. Yang pertama adalah, bolehkah seorang pendosa yang senantiasa dia cinta dengan kendaraan Vespanya atau seorang skuteris bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, diperkenankanlah saya Alvin bin Adam mewakili dari Jam'iyah Pespania Kediri atau dari skuter sarungan untuk bersama mengeluarkan dari sedikit suara saya untuk cari perhatian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat di teras gubuk yang insya Allah akan diiringi oleh tim hadro dari teras gubuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sholat dulu aja Mas bin Adam. Mas Alvin, sudah sholat dulu aja. Boleh di mana? Pun, monggo mriki, monggo Mas. Aman mriki, Pun. Monggo. Gus. Monggo. Diperkenankan di sebelah. Oh, monggo. Aman. Alhamdulillah, monggo Mas. Ampun. Pun, monggo. Aman. Iki coba dili ini. Coba. Ini disingkirkan dulu. Terus coba. Ayo angkatan. Iya. Ya saya dia Rasulullah. Monggo Mas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah
من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله Mohon maaf Bang. Tadi apa pertanyaannya? Seorang pendosa apakah sakit masih diterima sholawatnya, ibadahnya? Lagi mau dijawab dewe mbak wonge. Tadi itu udah dijawab. Innal musiina qad ja'uk. Orang-orang yang berbuat buruk kayak kita ini masih pengen selalu sowan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayastaghfirunallah. Kemudian di sana dia meminta ampun, memohon ampun kepada Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah mau wis ditutup wahdinal husna. Moga-moga kita mendapatkan husnul khotimah sebab kemuliaan Rasulullah dan orang-orang as-salihin. Bahkan kita wa amitna fi tariqatihim, kita mati dalam jalur atau jalan yang beliau tempuh, yang beliau jalani, dalam perjuangan beliau. Ya tapi wa amitna fi tariqatihim itu kan sudah menunjukkan bahwa ya nek memang misalnya Mbah Kanjeng Nabi itu di Surabaya, berarti kan ya memang kita harus mengarah ke sana, paham ra? Lho iya ora. Ora ketang cek tekan Mojo, cek tekan Bendo, tapi arah kita OTW kemana? Ke Surabaya. Ya kalau misalnya Mbah Kanjeng Nabi di Surabaya kemudian OTW kita itu misalnya arah Galek kan aneh, Lah iya bukan? Artinya ya kita berhak dan memang kita sepantasnya untuk kemudian bersandar, bahkan meminta untuk Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita kapanpun itu fi tariqatihim. Tapi jalur yang beliau ambil ya pelan-pelan juga kita begitu, Saudara Teguh. Kira-kira begitu Bapak Bani Adam, Bapak Alvin bin Adam, maaf ya, jenenge maaf ya, Alvin bin Adam, menarik. Mantap. Saya terima kasih sekali dan sangat merasa terhormat panjenengan berkenan hadir jauh-jauh dari mana tadi, dari Depok ya. Kalau kadosnya biasa ningali jenengan, tapi ya bukan. Ya di media sosial begitu loh. Biasanya kalau pas golek-golek Vespa, perintilan Vespa, ngoten niku lho. Kadang-kadang ningali wajah panjenengan. Muga-muga panjenengan istiqomah. Suarane penak. Kak ngarep nyanyi Bob Marley malah. Aku kadung iyalah. Alhamdulillah. Artinya begini loh, bahwa sama sekali tidak ada batasan untuk kemudian memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing oleh selawatan iki gak kudu gandeng kaya Azmi tok ngono. Gak kudu resik ngono ki ora. Tapi ya siapapun dari kita tetap semuanya butuh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Awakmu nek wayah-wayah selawatan kaya kula. Saya sering cerita bahwa Syekh Abu Bakar Sato itu meriwayatkan satu hikayah bahwa beliau bercerita bahwa ada seorang ulama itu mengatakan innali jaron musrifan ala nafsi. Saya ini punya tetangga yang sangat ruwet. Sekali diri ini kira-kira ya. Awake dhewe aja dadi tanggane ulama-ulama tenan kan mesti jelas ruwet itu. Artinya menurut beliau dari kacamata beliau kita ini kan jelas super ruwet aslinya. Kemudian falamma mata ra'aituhu fil manam wa huwa fi daris salam. Jadi ketika orang yang
tampaknya zahirnya sangat tidak benar, sangat tidak baik. Mungkin apa ya, sudah apa Pak penyakit masyarakatnya apa Pak jenenge Pak? Lali aku. Ya enggak, artinya orang yang dianggap sebagai apa ya? Ya macam-macam lah orang boleh menganggap kita itu apa. Tapi ketika kemudian dia mati, ulama tadi itu memimpikan bertemu dengan dia. Wa huwa fi daris salam. Dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, "Bimanil tahadhil manzilah?" Kamu kok bisa kemudian dapat keistimewaan seperti ini? Bimanil tahadhil manzilah? Bagaimana itu ceritanya? Kemudian beliau cerita bahwa suatu ketika, ya paling ya awakmu ngene iki. Hadratu majlis dzikr. Suatu ketika tanpa sengaja, mbuh piye ceritane, aku itu pokoknya pas teko pengajian, mbuh aku lali pokoknya aku teko pengajian. Kayak awakmu nih gak patek sengaja sakjane nyapone, gak patek paham. Wis pokoknya budal ngono ae. Mergo payah kanca-kancamu ngopi do budal, awakmu kan bingung. Nang ndi ngaji? Nyapo kian. Wis pokoke ngaji. Ayo. Budal mergo kentekan kanca, paham ora? Ora kok terus pengen ngaji nek ora. Kemudian fasami'tu muhaddisan yarwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla aliyya wa rafa'a sautah dakhala al-jannah. Kemudian tahu-tahu di sana kiainya itu menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah dawuh, siapapun yang bersalawat kepadaku kemudian mengencangkan, mengeraskan suaranya pasti masuk surga. Wong sing maca sholawat nang aku dengan penuh semangat pasti masuk surga. Tahu-tahu fa'afa al-muhaddis sautahu wa rafa'tu ma'ahu wa jami'ul umam. Tahu-tahu kiai umur-umur maca sholawat sak banter-banter. Aku melu, pokoke melu ngono ae. Wong kabeh yo melu kabeh. Biasa kan? Umur kiai ini muni sallu ala nabi, tahu-tahu semuanya teriak. Aku yo melu-melu. Ternyata faghufira lana bidzalikal yaum wa jami'il umam. Barokah kejadian hari itu saya kemudian dimaafkan dan semua orang yang hadir malam itu semuanya dimaafkan. Iku komentare bajingan sing wis mati. Sing wis mati, paham enggak? Bajingan sing wis mati kemudian bermimpi ketemu dengan salah satu tokoh ulama. Padahal ulama itu mesti jelas. Tapi lo iya, benar iki. Artinya apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Alvin bin Adam tadi itu dijawab sendiri sebetulnya oleh beliau. Innal musiina qad ja'uk. Seburuk apapun kita, jangan sampai kemudian kita membatasi diri kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pintu maaf Allah Subhanahu Wa Taala sangat terbuka ketika yang mengantarkan proposal kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang boleh nggak percaya, orang boleh menganggap kita aneh, orang boleh menganggap kita sesat, terserah, monggo. Tapi kita yakini itu, bahwa itu memang benar-benar nyata. Karena kitab-kitab kita mengatakan seperti itu. Paham nggak? Orang boleh ngomong apa itu tidak mungkin, tidak mungkin. Terserah. Tapi kenyataannya, kitab kita juga yang kitalah yang mengatakan kemudian bahwa Rasulullah itulah sumber syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyapung. Bahkan Kanjeng Nabi itu bukan hanya sekedar Khalilullah, Kanjeng Nabi itu Habibullah. Beliau boleh minta apapun dan diantaranya adalah meminta kita semua yang gak jelas ini kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis padang. Aman Saudara Alvin. Apa nih jenengan misalnya pespanan melaku 3 kilo mandek sik ngopi mbek maca selawat ini ku diwaca dilus. Wah, padang. Pespanane lancar, gak gampang mogok. Loh. Lah iya saya. Kau lah aku gak tau mogok aku. Aku jelas gak tau mogok. Pindah mobil aku. Enggak. Oh, ngore semut Jawa wong. Masya Allah, bahaya saiki. Pespanan yo kleru semang kali kleru. Aku seneng kok gak oleh. Mancing yo Rasulullah tidak pernah. Ya Allah, Pak di umat-umat amatir, mohon dimaklumilah. Ya hanya segini ini kemampuan kita untuk kemudian
mencoba mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secuil ikhtiar kita, secuil usaha kita ini, saya yakin, ya terserah, kabeh kan tergantung keyakinan. Idil fatah hasba diqatihi rufi wa kullu man lam ya'taqid. Ya sudah, kita benar-benar meyakini betul bahwa mungkin ini tidak berarti di hadapan panjenengan semua, di hadapan orang-orang yang hebat-hebat itu. Tapi siapa tahu ikhtiar kecil kita ini cukup untuk kemudian menjadi alasan Rasulullah untuk kemudian menarik tangan kita ketika kita harus terpeleset di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis mek ngono tok. Lek sampean terus kemudian merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada manfaatnya, tidak ada mboten napa-napa. Jenengan boleh meyakini itu semua, boleh menganggap itu semua, tapi kami juga punya keyakinan sendiri, paham, Bro? Kami juga punya keyakinan sendiri, kami juga punya kemantapan sendiri bahwa Rasulullah dan Allah Ta'ala tidak akan sejaim itu untuk kemudian tidak menyapa kita. Paham, Bro? Tidak akan setega itu untuk kemudian tidak menyapa kita. Oke? Kira-kira begitu. Pun, apa nih? Sepindah malih Gus, terakhir. Gus. Wes, iku mau sik iku mau arep takok apa? Nang wis ndang bengok. Mana mic-nya tuh? Itu tuh, biar teman-teman semuanya dong gitu. Sama soal nang orang masak langsung kelingan we. Wih kancaku we. Kancaku ngaji. Wewe. Selapan pindo. Gak apa-apa, bagus toh. Lu nyapa? Hah? Apa itu? Gimana, Mas? Perkenalkan, nama saya Arya. Saya berasal dari Lombok. Wush. Niki enten kasus, Gus. Niki penting. Oh, iya. Niku kan suatu ketika saya lagi sholat jamaah maghrib. Enten anak terus datang telat niku, nggak ikut nggak ikut ruku sama imam. Nah, tapi di akhirnya niku ikut salam sama imam. Akhirnya saya tegur, sampean niku masbuk. Terus dijawab sama anaknya, enggak katanya. Terus dia bilang, saya dulu pernah ngaji sama kiai saya, pondoknya gede gitu, pondoknya gede. Terus kalau imam belum, kalau imam belum selesai sujud, kalau imam belum selesai sujud, terus makmum ikut niku enggak dihitung masbuk. Sedangkan yang saya tahu niku cuma dua, makmum enggak ikut Fatihah sama makmum enggak ikut ruku. Nah pertanyaannya, apakah ada pendapat yang lain selain yang dua niku? Wis aku cocok pendapatmu wis. Bener iku. Mergo la sholata liman la fatihata lahu. Wa amma Fatihah dan ruku yang ditanggung tadi itu karena dia sudah masuk, paham enggak? Lah, kemudian yang tidak bisa ditanggung oleh imam adalah 1 atau 2 rakaat yang dia tidak ikut dari awal, paham enggak? Ah, itu imam gak bertanggung jawab untuk itu. Makanya aku cocok dengan pendapatmu. Wis gawe kuwi ayo aja aneh-aneh. Aja kaya Pak Fat. Pak Fat iki wis ngono kuwi. Salat maghrib dikosor ngene aja. Wis gawe kuwi ae. Bener awakmu wis. Mantep awakmu. Sudah itu. Sudah. Jangan di sini kalau bahas itu nanti bahas salat kayak sak rakaat tok ngono aja nang kene. Wong iki gelem salat wis apik malah molek. Wis aja kuwi ya. Kamu tetap pertahankan itu aja, paham enggak? La sholata liman la fatihatalah. Paham enggak? Dan yang bisa ditanggung oleh imam adalah yang kita sudah ada di dalamnya. Nah, ketika kita belum masuk ke sana ya maka imam tidak bertanggung jawab akan itu. Nah, iya toh. Paham, bisa dipahami kan saudara Lombok? Berarti enggak ada Arya. Udah jangan ngomongkan kaul, nanti aja. Makanya kayak tadi, mu'alif saja langsung kita komentari dari awal. Bahasa inda jamaatin itu nanti dulu, kesampingkan dulu, paham enggak? Artinya 1-2 pendapat ulama itu sudah kita pakai yang umum saja. Karena kita ngomongkan di depan umum, paham enggak? Nah, paham enggak? Kita di depan umum itu malah sudah nanti kabisi gue tenang ya. Ojo kuwi, jangan itu. Saya juga sepakat ketika kamu kemudian memberikan teguran itu saya sepakat. Tapi kamu harus kapan-kapan lagi kalau negur yang enak. Sifatnya bertanya. Mohon maaf Mas, saya mungkin ada yang kurang atau ada yang
lepas. Ketika saya ngaji dulu, kayaknya kalau Mas Buk nggak ada yang model kayak gini ya Mas. Itu kira-kira kitabnya di mana? Lah kira-kira begitu. Tanya, jangan kamu terus di atasnya. Kola. Wah, jangan. Jangan, biasa saja. Iya, karena likulidhi ilmin itu alim. Likulidhi ilmin itu alim. Karena ada beberapa nggih. Biasa ngeten niku. Banyak sekali kaul-kaul sing nggak bisa kita bicarakan di sini, Bapak. Banyak, ndak. Tapi penting untuk kemudian kita amalkan sebagai bentuk penghormatan kita sesekali. Ojo kayak Pak Fat, ini bentino dilakoni. Ya aku gak setuju. Penghormatan. Aku masalahnya biyen tahu didhawuhi Mbah Yai ngono kuwi. Kaul-kaul itu dalam rangka menghormati sahibul kaul itu sesekali dilakukan nggak apa-apa, sesekali. Tapi jangan sampai kemudian di tempat di mana kamu kira-kira di situ diikuti orang. Paham Pak? Karena orang itu harus menerima kaul umum. Karena kalau tidak umum itu maka hanya akan memicu kontroversial dan itu tidak baik. Sudah, kira-kira begitu Pak Lombok. Siapa tadi namanya? Arya. Sama ngajinya di mana? Di Jombang. Di mana ngajinya di Jombang? Di Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Hamidiyah nih. Oh, anu toh. Di apa tuh Jombang ini? Jombangnya tuh apa dekat namanya? Tebu Irang nih, Kang. Di Boleh berkunjung, Gus. Oh, siap. Lah aku ning kono piye nyapu aku. Aku malah bikin gaduh aku malah. Siap. Ya walhasil tali miraran matnahu qabla syuruh. Fa innahu aula wa ahsanu mau'ilah. Sudah terus lihat saja matanya. Artinya apa yang sudah kita hadapi itu kita lihat saja bahwa masalah pengembangan itu terus kita lakukan dalam rangka istifadah dan dalam rangka kita tidak mudah dan tidak cepat untuk menghukumi kesalahan orang lain. Paham nggak maksud saya Samen? Samen bisa mengerti nggak? Ini Samen kan santri tuh Samen. Jadi Samen kudu paham yang maksudku ini. Kita ini tetap berjalur kepada jalur yang wajar bahwa pengetahuan kita itu bersifat untuk membatasi diri kita tidak mudah menyalahkan. Oke.